Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elvansa Alivia Medina dengan NIM 2502010111069 dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai dana pensiun dalam mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Saya memilih topik ini karena dana pensiun memiliki hubungan yang cukup penting dengan perencanaan keuangan seseorang ketika masih bekerja. Seseorang yang biasanya memperoleh penghasilan secara rutin. Namun ketika memasuki masa pensiun, penghasilan tersebut dapat berkurang atau bahkan berhenti. Karena itu, diperlukan persiapan keuangan sejak masih produktif agar kebutuhan hidup di masa pensiun tetap dapat terpenuhi. Pada presentasi ini, saya akan membahas pengertian dana pensiun, tujuan dan manfaatnya, jenis program yang tersedia, mekanisme pengelolaannya, profil BPJS Ketenagakerjaan, fenomena yang terjadi di Indonesia, hingga beberapa solusi dan rekomendasi. Dana pensiun diperlukan sebagai salah satu bentuk persiapan finansial untuk menghadapi masa ketika seseorang sudah tidak lagi bekerja. Selama masa produktif, seseorang biasanya memiliki sumber penghasilan dari pekerjaan. Tetapi setelah memasuki usia pensiun, kondisi tersebut dapat berubah. Sementara itu, kebutuhan hidup tetap berjalan seperti kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, perencanaan dana pensiun sebaiknya dilakukan sejak seseorang masih aktif bekerja. Dana pensiun juga bukan hanya tentang mengumpulkan uang untuk masa tua. Lebih dari itu, dana pensiun dapat menjadi bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang supaya seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada keluarga ketika sudah tidak bekerja. Dengan adanya persiapan tersebut, masa pensiun diharapkan dapat dijalani dengan kondisi finansial yang lebih aman. Pengertian dana pensiun sendiri secara sederhana adalah merupakan dana yang dikumpulkan dan dikelola untuk memberikan penghasilan kepada peserta ketika memasuki masa pensiun. Jadi konsepnya, peserta melakukan iuran selama periode tertentu. Kemudian dana tersebut dikelola termasuk melalui kegiatan investasi sehingga nantinya dapat digunakan untuk memberikan manfaat ketika peserta memasuki masa pensiun. Dalam presentasi ini, landasan teori yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK serta POJK Nomor 35 Tahun 2024 tentang dana pensiun. Lihat konsep dasarnya, terdapat beberapa tahapan utama, yaitu iuran, pengelolaan dana, investasi, kemudian manfaat pensiun. Jadi dana yang dikumpulkan tidak hanya disimpan begitu saja, tetapi dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi peserta di masa yang akan datang. Tujuan, fungsi, dan manfaat dana pensiun. Tujuan utamanya adalah membantu seseorang mempersiapkan kebutuhan hidup setelah memasuki masa pensiun. Kemudian dari sisi fungsi, dana pensiun berperan dalam menghimpun iuran dari peserta, mengelola dana tersebut, dan pada akhirnya membayarkan manfaat kepada peserta sesuai dengan ketentuan program. Sedangkan manfaat yang paling penting adalah memberikan rasa aman secara finansial. Dengan adanya dana pensiun, seseorang mempunyai sumber dana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini tentunya dapat membantu mengurangi kekhawatiran mengenai kondisi keuangan setelah berhenti bekerja. Selain itu, dana pensiun juga dapat membantu seseorang menyusun perencanaan keuangan dengan lebih terarah karena kebutuhan masa depan sudah mulai dipikirkan sejak masa produktif. Selanjutnya kita masuk ke jenis dan program dana pensiun. Secara umum, terdapat program yang bersifat wajib dan program bersifat sukarela. Untuk program wajib, salah satu contohnya adalah JHT atau Jaminan Hari Tua. Sedangkan untuk program sukarela terdapat DPPK dan DPLK. DPPK merupakan dana pensiun pemberi kerja, sedangkan DPLK merupakan dana pensiun lembaga keuangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki beberapa pilihan dalam mempersiapkan masa pensiun, tergantung pada status pekerjaan dan program yang diikuti. Pada slide ini, kita dapat melihat bagaimana mekanisme dana pensiun berjalan. Tahap pertama adalah peserta mengikuti program dan membayar iuran. Setelah itu, dana yang terkumpul akan dikelola oleh lembaga pengelola. Dana tersebut kemudian dapat ditempatkan pada instrumen investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tujuan dari pengelolaan dan investasi tersebut adalah agar dana dapat berkembang dalam jangka panjang. Setelah peserta memenuhi ketentuan yang ditetapkan, manfaat pensiun kemudian dapat diberikan kepada peserta. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu lembaga yang berkaitan dengan program jaminan sosial pekerja, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja. Salah satu programnya adalah jaminan pensiun atau JP. Program JP memberikan manfaat ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total, atau meninggal dunia sesuai dengan ketentuan program. Keberadaan program seperti ini menjadi penting karena pekerja membutuhkan perlindungan sosial yang dapat membantu menghadapi resiko kehilangan penghasilan pada kondisi tertentu. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk dalam aspek persiapan menghadapi masa pensiun. Fenomena aktual yang sudah terjadi, industri dana pensiun di Indonesia terus mengalami perkembangan. Dalam presentasi ini disebutkan bahwa pada akhir tahun 2025, aset industri dana pensiun mencapai sekitar 1,679 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara nilai aset, industri dana pensiun memiliki skala yang cukup besar. Namun pertumbuhan aset tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan pesertaan. Manfaat dana pensiun dapat membantu menyiapkan penghasilan untuk masa setelah seseorang berhenti bekerja. Namun di sisi lain, dana pensiun juga memiliki resiko, salah satunya adalah hasil investasi yang dapat berubah, karena dana pensiun dikelola dan sebagian dapat ditempatkan pada instrumen investasi, hasilnya tidak selalu sama. Analisis permasalahan yang perlu diperhatikan adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persiapan dana pensiun. Sebagian orang mungkin lebih fokus pada kebutuhan saat ini dan belum memikirkan kebutuhan finansial ketika sudah tidak bekerja. Kedua, kepesertaan yang belum merata. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama. Ketiga, terdapat tantangan bagi pekerja informal untuk mengakses program tersebut. Pekerja informal memiliki kondisi pekerjaan yang lebih beragam, sehingga akses terhadap program jaminan dana pensiun dapat menjadi lebih sulit. Kemudian, masalah lainnya adalah literasi keuangan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami bukan hanya cara mengikutinya, tetapi juga alasan mengapa persiapan pensiun penting dan bagaimana memilih program yang sesuai dengan kondisi mereka. Selanjutnya adalah peran regulator dan pengawasan. Dalam industri dana pensiun, regulator memiliki peran penting untuk menjaga agar kegiatan lembaga berjalan sesuai dengan aturan. Peran tersebut antara lain membuat regulasi, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana, serta memantau tata kelola lembaga. Pengawasan menjadi sangat penting karena dana yang dikelola merupakan dana yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan edukasi mengenai dana pensiun. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mudah, dapat dipahami, mekanisme serta pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini. Kedua adalah mempermudah akses bagi pekerja informal. Hal ini penting karena kelompok pekerja informal merupakan salah satu kelompok yang masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh dana pensiun. Ketiga, perlu dilakukan peningkatan keterbukaan informasi dari lembaga. Informasi mengenai program pengelolaan dana, manfaat serta resiko perlu disampaikan secara jelas agar dapat memahami kondisi dana yang mereka miliki. Keempat adalah memperkuat pengawasan investasi. Karena dana pensiun memiliki tujuan jangka panjang, pengelolaan investasi perlu dilakukan secara hati-hati dan tetap memperhatikan kepentingan peserta. Kesimpulannya, dana pensiun merupakan salah satu bentuk persiapan keuangan untuk menghadapi masa setelah seseorang berhenti bekerja. Dana pensiun memiliki beberapa fungsi, mulai dari menghimpun iuran, mengelola dana, melakukan pengembangan dana melalui investasi, sampai memberikan manfaat kepada peserta. Indonesia juga telah memiliki berbagai program pensiun, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kepesertaan yang belum merata, keterbatasan akses bagi pekerja informal, serta perlunya peningkatan literasi keuangan. Diperlukan kerjasama antara masyarakat, lembaga pengelola, dan regulator untuk meningkatkan kualitas sistem dana pensiun. Pada akhirnya, mempersiapkan dana pensiun bukan hanya tentang menyiapkan uang untuk masa tua, tetapi juga menciptakan kondisi finansial yang lebih aman dan mandiri setelah masa kerja berakhir.
Daftar pustaka untuk penyusunan materi ini, referensi yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, kemudian POJK Nomor 35 Tahun 2024 tentang perizinan dan kelembagaan dana pensiun, serta informasi mengenai program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Referensi tersebut digunakan sebagai dasar dalam memahami regulasi, pengelolaan, dan program dana pensiun di Indonesia. Demikian presentasi saya mengenai dana pensiun. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa persiapan pensiun sebaiknya direncanakan sejak masih dalam usia produktif. Semakin baik seseorang mempersiapkan kondisi finansialnya, semakin besar pula peluang untuk menjalani masa pensiun dengan lebih mandiri. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.